Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal FreePBX dan menghubungkan jaringan VoIP dari jaringan lokal. Nanti akan saya tes juga antara Android dan komputer, yaitu Windows, lalu ada juga Windows ke VMware, lalu dari Android juga bisa ke VMware. Tak perlu berlama-lama, langsung saja simak tutorialnya. Oke, jadi apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Di sini saya sudah menyiapkan. Yang pertama yaitu VMware. Kalian bisa download di vmware.com. Di sini sudah ada versi terbaru yaitu VMware 16 dan tersedia untuk versi Windows dan versi Linux. Kalian bisa sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Lalu yang selanjutnya yaitu server untuk VoIP-nya. Di sini yaitu menggunakan FreePBX. Kalian bisa download di freepbx.org. Kalian bisa langsung download di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu klien untuk telepon VoIP-nya yaitu menggunakan Zoiper. Di sini saya rekomendasikan menggunakan Zoiper karena penggunaannya mudah dan tidak perlu berlangganan atau registrasi. Jadi kalian bisa langsung download saja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya menggunakan untuk Windows dan untuk Android. Karena nantinya akan saya coba untuk menelpon dari Windows ke Android dan sebaliknya. Kalau sudah siap bahan-bahannya, langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian lakukan yaitu mengimport ISO dari FreePBX menuju ke virtual machine. Kalian bisa klik create new virtual machine, biarkan tipikal, lalu kalian next. Di sini kalian bisa browse file ISO yang telah kalian download tadi, lalu klik open. Selanjutnya kalian klik next. Untuk namanya bisa kalian sesuaikan saja, bebas seperti ini. Lalu lokasi untuk instalasinya bisa kalian sesuaikan juga. Di sini akan saya taruh di bagian VM. Oke, lalu kalian bisa klik next. Setelah itu kalian bisa atur untuk ukuran disknya. Di sini saya biarkan default saja 20 GB. Lalu kalian bisa pilih antara single file atau multiple file. Di sini saya menggunakan multiple file saja. Lalu klik next. Untuk spesifikasinya sesuaikan dengan komputer kalian. Di sini saya biarkan default saja seperti ini, lalu klik finish. Setelah itu VMware akan booting menuju ke FreePBX. Kalian tunggu saja. Oke, setelah itu kalian di sini akan dihadapkan pilihan. Di sini saya gunakan yang asterisk 16 yang recommended. Lalu klik enter. Lalu untuk menu yang kedua kalian bisa pilih output to VGA saja. Di sini kalian bisa langsung klik enter saja karena tidak ada pilihan lain. Oke, tunggu booting. Oke, setelah booting selesai, di sini akan muncul graphical installation. Lalu kalian bisa klik pada root password. Di sini belum di set, kalian klik. Lalu kalian isikan sesuai keinginan kalian. Seperti ini, lalu klik done. Lalu kita tunggu proses instalasinya sampai muncul tombol reboot di bagian bawah kanan. Oke, setelah instalasi komplit seperti ini, kalian bisa klik reboot, tapi sebelumnya kalian bisa setting dulu di VMware ke menu setting. Setelah itu kalian pilih network adapter, di sini kalian klik pada bridge, lalu replicate physical network kalian centang, lalu bisa kalian oke. Di sini fungsinya untuk menghubungkan antara komputer dan Android menggunakan jaringan lokal. Di sini sudah saya siapkan juga untuk hotspot. Saya gunakan FreePBX seperti ini. Di sini akan saya koneksikan terlebih dahulu seperti ini. Klik connect. Lalu saya isikan password dari hotspot saya. Lalu klik yes. Kita tunggu sampai terhubung. Nanti kita akan koneksikan juga untuk yang di Android. Oke, setelah terhubung, walaupun no internet tidak apa-apa karena di sini kita akan menggunakan jaringan lokal saja. Lalu bisa kalian klik reboot. Kita tunggu proses bootingnya. Di sini kalian klik enter.
Oke, setelah muncul free PBX login, kalian isikan dengan root. Lalu untuk passwordnya kalian isi sesuai dengan yang ada di proses instalasi tadi. Lalu kalian bisa klik enter. Di sini kalian akan mendapatkan IP sesuai dengan hotspot kalian. Di sini saya mendapatkan 192.168.4352. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu konfigurasi untuk IP statis. Di sini akan opsional saja, kalian bisa langsung gunakan yang IP dinamis seperti ini, atau kalian bisa ikuti cara saya untuk menggunakan IP statis. Oke, setelah tahap instalasi selesai, yaitu selanjutnya untuk mengatur IP statis. Di sini kalian bisa menggunakan nano etc sysconfig/network script. Jangan lupa menggunakan S. Lalu yang selanjutnya yaitu if config if cfg strip eth0. Seperti ini, sesuaikan dengan interface kalian. Di sini interface saya yaitu eth0. Saya tulis yaitu eth0 juga di sini. Lalu bisa kalian klik enter. Di sini kalian bisa konfigurasikan yang pertama yaitu boot proto, kalian ganti menjadi statis. Selanjutnya kalian tambahkan baris baru IP ADDR, IP address. Kalian isikan IP yang kalian inginkan. Di sini saya tetap menggunakan 43 sesuai dengan gateway dari hotspot saya supaya tidak terlalu banyak konfigurasinya nanti. Lalu yang terakhir yaitu 171 sesuai NIM saya yaitu 67.2019.171. Lalu kalian bisa klik enter untuk menambahkan baris baru lagi. Di sini kalian isikan gateway. Lalu sama dengan di sini kalian isi 192.168.43 sesuaikan dengan gateway kalian. Lalu 1, lalu tambahkan satu baris lagi yaitu untuk netmask sama dengan 255.255.255.0. Ini sesuaikan juga dengan konfigurasi IP kalian di hotspot. Lalu selanjutnya kalian bisa komen untuk yang IPv6 karena di sini tidak digunakan. Seperti ini saja. Pada 5 baris ini jangan sampai salah. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Lalu yang selanjutnya kalian bisa klik CTRL-X, lalu klik Y, enter untuk menyimpan. Selanjutnya kalian bisa reboot, lalu tunggu proses booting selesai. Oke, setelah itu bisa kalian login lagi menggunakan user root. Passwordnya sesuaikan dengan punya kalian. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah mendapatkan IP statis yaitu 192.168.43.171 sesuai dengan yang kita atur tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi untuk free PBX-nya menggunakan browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu kalian bisa tuliskan IP kalian di sini 192.168.43.171 seperti ini. Kalian klik enter. Oke, setelah berhasil masuk ke halaman administration admin untuk free PBX, kalian isikan di sini. Saya isikan Ivan Andika seperti ini saja. Lalu passwordnya juga kalian isi, terserah kalian. Kalian ulangi. Lalu emailnya saya gunakan Ivan Andika Surya seperti ini. Kalian bisa isikan email apa saja karena ini tidak berpengaruh. Lalu kalian bisa klik setup system. Lalu selanjutnya kalian bisa klik pada free PBX administration. Lalu kalian isikan username dan password. Di sini sudah langsung autofill karena saya sudah save passwordnya. Selanjutnya yaitu klik continue. Oke, di sini activation error biarkan saja karena kita tidak terhubung ke internet. Kalian langsung klik submit saja.
Di sini kalian akan masuk ke Sagoma Smart Firewall. Di sini adalah aktivasi untuk firewall dari FreePBX. Klik continue, lalu kalian next. Di sini bisa kalian baca terlebih dahulu, tapi karena saya sudah pernah menginstal, saya langsung yes saja. Klik yes, yes, lalu kalian klik yes lagi. Setelah itu kalian bisa tunggu untuk loadingnya. Oke, di sini kalian sudah bisa masuk ke sistemnya. Yang selanjutnya yaitu kita konfigurasi untuk nomor telepon dari masing-masing device. Kalian bisa menuju ke tab application. Di sini kalian pilih extension. Lalu kalian bisa pilih add extension. Di sini bebas, kalian bisa pilih SJ/SIP atau SIP. Di sini perbedaannya hanya di port yang digunakan. Saya menggunakan yang SIP saja. Lalu untuk user extension, kalian bisa isikan nomor yang akan kalian gunakan. Di sini saya gunakan 3434 saja. Lalu display name Ivan. Secret ini adalah passwordnya. Saya isi sesuai dengan user extension saja. Lalu kalian bisa klik submit. Oke, di sini satu nomor sudah terdaftar, lalu kalian bisa tambahkan untuk nomor yang lainnya, caranya sama. 3535, lalu Andika. Sini saya isi 3535 supaya mudah juga, submit. Lalu saya akan menambahkan satu lagi untuk yang di Android. Saya gunakan 3636. Seperti ini, lalu kalian klik submit. Oke, di sini 3 nomor sudah berhasil ditambahkan, namanya yaitu yang pertama Ivan, lalu Andika, lalu yang ketiga yaitu Surya. Setelah itu kalian bisa klik apply config untuk mengkonfigurasi dari browser menuju ke server. Klik apply. Kalian tunggu sebentar. Oke, setelah konfigurasi di sini selesai, yang selanjutnya yaitu instalasi Zyper. Oke, sebaiknya sudah kalian persiapkan juga untuk Zyper. Di sini saya akan menginstal Zyper 5. Instalasinya cukup mudah, bisa kalian ikuti saja. Klik next, lalu kalian bisa accept untuk agreement. Klik next, lalu add desktop shortcut ini opsional. Klik next. Lalu next saja, biarkan default. Lalu di sini sesuaikan dengan spesifik komputer kalian, 32 bit atau 64 bit. Lalu klik next. Untuk all user, klik next, lalu next lagi, lalu tunggu instalasi sampai selesai. Oke, di sini installation complete, kalian bisa langsung launch saja. Oke, biarkan seperti ini dulu. Saya juga menyiapkan untuk yang di VMware. Saya akan buka filenya terlebih dahulu. Di sini saya gunakan Windows 10 untuk percobaan saja. Saya akan tunggu sampai bootingnya selesai terlebih dahulu. Di sini sifatnya opsional karena di sini untuk tugas saya akan mencobanya untuk telepon dari VMware menuju ke bagian hostnya, yaitu Windows 10 juga. Di sini sudah saya install Zyper 5 juga. Langsung saya buka saja. Oke, tampilannya sama seperti yang di host tadi. Lalu kita konfigurasi yang pertama untuk yang di host. Continue as free user. Kalian bisa allow access. Oke, di sini bisa kalian isikan dengan nomor yang sudah didaftarkan tadi 3434, lalu untuk passwordnya juga, lalu kalian klik login. Di sini bisa kalian isi dengan IP FreePBX tadi 192.168.43.171 seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan portnya. Kalian bisa lihat portnya ada di bagian settings, lalu asterisk SIP setting. Lalu karena tadi menggunakan yang SIP saja, klik pada tab SIP. Lalu kalian scroll, di sini akan menemukan bin port. Di sini 5160
lalu kalian bisa kembali ke Zyper, isikan 5160. Setelah itu bisa kalian klik next. Di sini opsional, kalian klik skip saja. Kalian tunggu sebentar. SIP UDP sudah terdeteksi, kalian bisa langsung next. Setelah itu bisa kalian klik silang di sini. Di sini sudah centang, artinya sudah bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya kita konfigurasi untuk yang di VMware. Di sini sama seperti yang tadi, continue as free user. Lalu isikan dengan nomor yang sudah didaftarkan tadi juga. Yang kedua yaitu 3535. Lalu login, isikan sama seperti yang tadi, 192.168.43.171, portnya yaitu 5160 seperti ini. Lalu klik next. Di sini skip seperti yang awal tadi. Tunggu sebentar. Oke, sudah found, lalu kalian klik next. Oke, di sini kalian klik silang seperti yang awal tadi juga. Setelah itu di sini sudah bisa digunakan karena sudah centang hijau. Kita akan coba untuk telepon menuju ke bagian host di sini, yaitu 3434, lalu dial. Di sini sudah ringing, lalu incoming call ada di notifikasi host. Seperti ini. Kalian bisa klik untuk angkat. Halo. Tes, halo. Dicoba. Halo. Tes. Dicoba. Oke. Akan saya tutup. Lalu kita akan telepon balik dari host menuju ke VMware. Akan saya angkat. Halo. Tes. Halo. Dicoba. Halo. Ini Andika dari host Windows. Oke, di sini sudah masuk. Akan saya tutup. Oke, jadi untuk VoIP dari Windows menuju ke VMware sudah berhasil. Di sini juga sudah terhubung. Lalu yang selanjutnya yaitu kita koneksikan antara komputer menuju ke Android. Oke, yang selanjutnya yaitu konfigurasi untuk yang ada di Android. Di sini sudah saya siapkan aplikasi Zyper. Kalian bisa koneksikan terlebih dahulu menuju ke jaringan lokal yang sudah dibuat tadi. Oke, setelah terhubung, kalian bisa buka aplikasi Zyper. Konfigurasinya nanti akan mirip seperti yang ada di komputer. Kita lanjutkan saja. Lalu klik agree and continue. Di sini bisa kalian skip, lalu kalian yes. Setelah itu kalian isikan username dengan nomor yang sudah didaftarkan tadi. Lalu klik create an account. Lalu di sini bisa kalian isikan dengan hostname kalian, yaitu IP dari FreeBBX 192.168.43.171, dilanjutkan dengan portnya 5160. Lalu klik next. Di sini akan muncul peringatan, tapi use anyway saja karena kita sudah menggunakan IP yang benar. Setelah itu bisa kalian skip. Oke, di sini SIP UDP sudah found. Kita tunggu sebentar, klik finish. Lalu untuk perizinan bisa kalian izinkan semua. Akses jangan ganggu, Zyper ada di bagian paling bawah. Klik izinkan, lalu kembali ke aplikasi. Oke, di sini sudah siap. Kalian bisa gunakan untuk telepon menuju ke Windows. Kita akan coba yang pertama yaitu telepon ke 3434. Lalu izinkan untuk mic-nya. Oke, di sini sudah terhubung. Akan saya angkat. Halo Android. Ini adalah Windows. Akan saya tutup.
Oke, seperti itu. Lalu saya coba untuk dari Windows menuju ke Android. Kontaknya sudah terdeteksi yaitu Surya. Oke, di sini saya akan angkat. Halo. 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 Oke, di sini sudah terkoneksi. Akan saya tutup. Oke, seperti itu. Kita akan coba juga untuk dari Android menuju ke VMware 3535. Halo. Halo. Tes halo. Oke, sudah terhubung. Akan saya matikan. Lalu saya akan telepon balik dari VMware menuju ke Android. Akan saya angkat. Halo. Terhubung. Akan saya matikan. Oke, jadi pengetesan sudah berhasil. Kita lanjut ke bagian closing. Oke, cukup segitu dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. See you.